ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, setelah tadi dijelaskan tentang status atau sisi-sisi kemusyrikan sistem demokrasi dan para penganutnya, dan pada siang hari ini kita akan menjelaskan tentang ismatud dam, keterjagaan darah, dan nanti berikutnya materi tentang konsekuensi ketika orang sudah jatuh ke dalam kemurtadan, baik konsekuensi dunia maupun konsekuensi nanti di akhirat. Yang pertama tentang ismatud dam wal mal, keterjagaan darah dan harta. Hukum asal darah orang muslim itu adalah haram ditumpahkan. Hukum asal darah orang muslim. Dan di sini kaitan dengan penumpahan darah artinya kaitan dengan yang nampak di luar, kan? Berarti yang kita bahas kaitan dengan Islam hukmi, Islam hukum dunia. Dan berarti orang yang menampakkan keislaman tidak menampakkan pembatal keislaman. Nah, hukum asal darah dan hartanya itu adalah terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh melukai orang muslim dengan sengaja. Jadi hukum asal darah orang muslim adalah haram ditumpahkan kecuali dengan dalil khusus. Apa dalilnya bahwa hukum darah orang muslim itu adalah haram? Banyak dalilnya dalam Al-Quran, juga Sunnah. Yang pertama dari Al-Quran, tadi dalam surat At-Taubah ayat 5, ketika Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik, Allah mengatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Bunuhilah orang-orang musyrik itu. Ini kata Allah, orang-orang musyrik, maksudnya orang musyrik harbi. Orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan mereka, tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat pengintaian. Berarti apa? Ditumpahkan kan darahnya, kan? Fa in tabu, kemudian bila mereka taubat dari syiriknya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atawuz zakat, dan menunaikan zakat, maksudnya masuk Islam, apa? Wa khallu sabilahum, beri mereka jalan, jangan diganggu. Lihat, kalau sudah masuk Islam tidak boleh diganggu. Dalam ayat 11-nya, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din, bila mereka taubat daripada syiriknya, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka ikhwan kalian dalam satu agama. Nah, sedangkan kalau itu saudara kita, hukum orang muslim yang merupakan saudara kita apa? Hukumnya apa? Hukumnya adalah sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadis Sahih Muslim, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara orang muslim. Rasul juga mengatakan
kulul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu. Setiap orang muslim atas orang muslim itu haram apa? Darah dan hartanya. Jadi konsekuensi persaudaraan adalah haram darah dan hartanya. Nggak boleh ngambil harta orang muslim walaupun apa? Walaupun sepele. Walaupun cuma apa? Dalam hadis Rasul mengatakan, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim, hadis sahih, la yahillu limri'in muslimin ay ya'khudha asa akhihi bi ghairi tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi orang muslim mengambil asa, tongkat milik saudaranya tanpa kerelaan hatinya. Walaupun apa? Tongkat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan maniktata malam ri'im muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Hadis Muslim, barang siapa dia mengambil harta orang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah tetapkan neraka baginya dan Allah haramkan surga atas orang tersebut. Seorang sahabat mengatakan, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, wahai Rasul, walaupun barang yang diambil itu barang yang sepele, kata Rasul, wa in kana qadiban min arakin, walaupun cuma satu potong kayu siwak, walaupun satu apa? Satu batang kayu siwak, kan besar gini kan, itu harta orang muslim, jadi haram. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Bakrah, ketika Rasul SAW khutbah di Mina pada musim haji tanggal 10 Zulhijjah, Rasul mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram seperti keharaman hari kalian ini. Hari kalian maksudnya apa? Tanggal 10 Yaumun Nahr itu. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini tanah haram. Tanah haram, di tanah haram orang mencabut rumput liarnya dicabut, itu kena denda. Maksudnya Allah yang menetapkan denda, harus bayar dam. Berburu di tanah haram juga bayar denda. Jadi haram itu, tanah haram. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, maksudnya di bulan haram ini. Bulan haram, bulan apa? Bulan haram bulan apa ya? Ashhur al-hurum, bulan-bulan haram, bulan apa saja? Bulan apa saja? Ada 4 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ada berapa? 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan haram. Bulan haram itu bulan yang melakukan dosa di dalamnya lebih besar. Juga haram memulai peperangan di bulan haram. Itu sudah Allah haramkan semenjak penciptaan langit dan bumi. Jadi bulan apa?
Ulangi lagi. Sebulan Ramadan. Yang pokoknya yang 3 berurutan, yang 1 misah. Kan Zulqa'dah bulan 11 kan? Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Nah, ini terpisah. Rajab itu kan bulan haram. Kembali bahwa tadi dalil menunjukkan bahwa orang muslim darah dan hartanya adalah haram. Tidak boleh ditumpahkan. Kecuali dengan dalil khusus. Di antaranya apa? Yang boleh ditumpahkan darah orang muslim. Orang muslim boleh dibunuh. Kalau apa? Kalau qisas. Kalau apa lagi? Kalau zina, muhsan. Apa lagi? Murtad ya, karena keluar dari Islam. Apa lagi? Apa? Yang murtad itu. yang selanjutnya, kalau di negara Islam ada khalifah, sudah dibaiat seorang khalifah, terus ada yang kedua dibaiat, maka yang kedua wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Terus juga selanjutnya, kalau bugot diperangi. Kalau ini bukan dibunuh tapi diperangi. Apa bedanya dibunuh dengan diperangi? Kalau dibunuh ya dibunuh. Kalau diperangi ya mungkin sebagian terbunuh, sebagian akhirnya tobat, atau umpamanya mereka kembali lagi kepada ketaatan, tidak punya kekuatan lagi. Makanya kalau bugot memang diperangi, tapi kalau yang terluka tidak boleh dihabisi. Kalau bugot, kalau memerangi orang kafir, murtad, orang kafir itu terluka ya dihabisi. Terus tawanannya nggak boleh dibunuh. Kalau bugot, kalau tawanan orang kafir boleh dibunuh tidak? Boleh. Terus juga yang lari kalau bugot nggak boleh dikejar. Kalau orang kafir boleh dikejar. Harta rampasannya kalau bugot tidak boleh dijadikan ghanimah. Kalau orang kafir dijadikan ghanimah. Itu perang, kan beda antara diperangi dengan dibunuh. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, illa bi ihda salas, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama apa? Zanin muhsan. As-sayyibu, az-zani, as-sayyib. As-sayyib itu orang yang sudah pernah nikah, disebut apa? Sayyib. Walaupun sekarang nggak punya suami atau tidak punya istri, kalau pernah nikah disebut apa? Sayyib. Disebut sayyib. Pernah nikah disebut sayyib. Walaupun tidak punya, maksudnya udah cerai namanya, itu disebut sayyib. Itu kalau berzina dirajam sampai mati. Kemudian apa lagi? An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, qisas. Kalau membunuh orang muslim sengaja memenuhi syarat tidak dimaafkan di qisas. Terus at-tariku lidinihi al-mufariqu
lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah kaum muslimin, maksudnya murtad. Itu kalau ini karena murtad. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Muslim dari Arfajah ibnu Syuraih, Rasulullah mengatakan, man atakum wa amrukum jami'un yuridu ayyufarriqa jama'atakum faqtuluh. Barang siapa datang kepada kalian sedangkan urusan kalian di atas seseorang, maksudnya barang siapa datang kepada kalian sedangkan kalian sudah dipimpin oleh seorang muslim, maksudnya ketika ada khalifah, amir, sultan, datang seseorang untuk menyaingi kekuasaannya, maksudnya dibaiat, faqtuluh, maka bunuhlah. Walaupun khalifah yang dibaiat yang kedua ini ilmunya, kesolihannya lebih daripada khalifah yang sudah ada, wajib dibunuh. Kenapa? Ini orang solih, ahli ilmu, susah cari orang ahli ilmu. Ini demi menjaga kesatuan umat, dibunuh. Jadi seperti itu. Bila dibaiat dua khalifah, salah satunya yang kedua harus dibunuh walaupun dia orang saleh. Makanya kenapa kalau kita baca sejarah dari setelah peperangan antara Ali dengan Muawiyah sampai berikutnya daulah Umayyah, Abbasiyah, banyak kan peperangan sesama kaum muslimin. Itu karena mereka menganggap ini kelompok ini sebagai bugot, makanya diperangi, ditumpas. Yang ini menganggap kelompok ini penguasa, karena saat itu belum ada kesepakatan di antara ulama Ahlus Sunnah. Kalau dahulu, kalau pemimpin muslim kalau melakukan kezaliman dalam rangka ingkarul mungkar mereka, diperangi. Kalau kesepakatan tidak bolehnya membangkang kepada penguasa muslim walaupun zalim, itu kesepakatan yang kemudian muncul. Kalau dahulu para ada sahabat, ada tabi'in, mereka melakukan pembangkangan, memerangi penguasa muslim yang zalim. Jadi kesepakatan Ahlus Sunnah tentang tidak bolehnya khuruj melawan penguasa muslim yang zalim itu adalah kesepakatan setelah generasi tabi'in. Kalau dahulu itu belum ada kesepakatan. Sebagian, bukan sebagian, banyak menganggap boleh saja dalam rangka ingkarul mungkar. Dan diantara juga para sahabat ada yang memimpin pasukan untuk memerangi khalifah yang ada. Itu kalau baca perjalanan sirah atau tarikh itu pasti dapat. Tapi yang jelas kembali kepada bahasan bahwa hukum darah orang muslim itu haram ditumpahkan. Dan ada konsekuensinya. Walaupun andai kata kita membunuh orang muslim tidak sengaja atau sengaja, kan tidak di sini kan hukum tidak diterapkan hukum Allah. Tapi harus ingat, walaupun tidak diterapkan hukum Allah, hal-hal yang berkaitan dengan hak manusia tidak lepas tanggungan. Umpamanya ada orang muslim membunuh orang muslim, umpamanya tidak ketahuan, itu kewajiban dia harus bayar diat. Walaupun tidak dibawa persidangan, tetap dia punya kewajiban bayar diat kepada keluarga yang terbunuh. Sekarang, maksudnya kalau seandainya sekarang kita naik motor terus menggilas orang,
muslim sampai mati, tentu kan nggak sengaja kan? Itu wajib bayar diat kepada keluarga korban. Oh kan saya nggak sengaja, ya walaupun nggak sengaja, karena di Islam itu tidak ada darah yang hadar, darah yang tumpah cuma-cuma. Makanya kan kalau pembunuhan sengaja kan dikisos. Kalau tidak sengaja atau sengaja tapi dengan alat yang tidak mematikan, umpamanya main-main mukul teman pakai ini mati, ini pembunuhan apa? Seperti disengaja. Sengajanya karena memang ada niat mukul, tidak sengajanya karena benda yang dipakai secara kebiasaan tidak mungkin mematikan. Tapi tetap diatnya harus bayar diat. Diatnya berapa? Diatnya mughalazah 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya sedang bunting. Itu diat mughalazah. Padahal apa coba? Makanya jangan iseng gitu kan. Kalau tidak sengaja emang kita sedang berburu burung pakai senapan, nggak tahu ternyata malah kena orang. Ya pas kena ajalnya, mati. Itu kan tidak sengaja, itu juga bayar diat. Tadi 100 ekor unta. Jadi maksudnya apa? Tidak ada yang sia-sia. Makanya jangan sembarangan. Ya, mukul itu juga kan ada kisosnya. Mukul orang giginya copot. Itu satu gigi aja di Islam itu harganya berapa? 5 ekor unta. Makanya jangan jadi hati-hati. Makanya darah orang muslim itu sangat berharga, sangat mahal. Ini satu jari ini 10 ekor unta. Ya, kali aja 5. Jadi kalau ingin kaya, ini orang jarinya kepotong semua sama orang muslim mungkin. Hidung kalau kepotong semuanya itu 100 ekor unta. Telinga sebelah 50 ekor. Ini 50 ekor. Kalau dipukul sampai geger otak, sampai hilang ingatannya dalam arti jadi tidak memahami lagi, itu kehilangan ingatan 100 ekor unta. Coba aja gabungin, ini 100, ini 100 berapa? Punya 500 ekor unta, kaya raya. Masih hidup kan? Tapi kalau jiwa, kalau dibunuh 100 ekor unta. Tapi yang menikmati keluarga. Nah kalau yang tadi 500 yang menikmati diri sendiri tapi nggak punya hidung, nggak punya jari. Jadi itu seperti itu. Maksudnya ketentuan Islam walaupun tidak diberlakukan dalam hukum di sini, tetap kalau kaitan dengan hak manusia itu tetap ditagih di akhirat. Itu jadi hutang bagi si pelaku. Kemudian selanjutnya, sebaliknya hukum darah orang kafir. Hukum darah orang kafir sebaliknya adalah apa? Halal hukum asalnya. Hukum asalnya karena Rasul mengatakan tadi dalil-dalilnya sama, kebalikannya tinggal dibalikan saja. Rasul juga mengatakan dalam hadis Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maka haram darah dan hartanya. Berarti kalau tidak kafir terhadap tagut, halal darah dan hartanya. Itu pokoknya dalil yang tadi dibalikan saja. Dibalikan. Karena halal lawannya adalah haram. Muslim lawannya adalah musyrik. Mukmin lawannya adalah kafir.
orang kafir bisa menjadi haram darah dan hartanya dengan dua hal. Pertama, dengan al-aman, dengan al-iman, dengan keimanan. Maksudnya masuk Islam. Orang kafir kalau masuk Islam menjadi apa? Terjaga darah dan hartanya. Tadi kan At-Taubah ayat 5. Bunuhlah mereka. Kemudian kalau mereka tobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kasih mereka jalan. Enggak boleh diganggu. Itu kan kalau masuk Islam. Yang tadi Rasul juga mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, saum, zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, maksudnya masuk Islam kan, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya. Jadi orang kafir menjadi terjaga darah dan hartanya dengan sebab dia masuk Islam. Itu namanya keterjagaan dengan sebab al-iman. Kemudian yang kedua, keterjagaan dengan sebab al-aman, jaminan keamanan. Jaminan keamanan ini memiliki 4 bentuk yang jelas dalilnya. 4 bentuk. Yang pertama adalah aman al-jiwar. Aman al-jiwar, jaminan keamanan, keterjagaan darah, keterjagaan darah karena adanya jaminan keamanan daripada individu muslim kepada orang kafir asli. Orang kafir apa? Asli, bukan kafir murtad. Umpamanya di negara Islam. Di negara Islam tidak diperkenankan orang kafir hidup kecuali menjadi kafir zimmi. Di negara Islam orang kafir tidak diperkenankan masuk kecuali dengan jaminan keamanan. Orang kafir, saya ulangi, tidak bisa hidup menetap di negara Islam kecuali dengan akad zimmah. Akad zimmah, jadi kafir zimmi, tunduk kepada hukum Islam. Terus yang kedua, orang kafir tidak bisa masuk ke negara Islam, masuk melancong untuk belajar atau untuk cari rezeki atau untuk berobat kecuali kalau ada jaminan keamanan dari orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak disyaratkan imam yang memberikan jaminannya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta jaminan keamanan kepada kamu, maka berilah dia jaminan keamanan sampai mendengar firman Allah. Ya, kalau minta jaminan keamanan, kasih dia jaminan. Juga Rasul mengatakan dalam hadis sahih, zimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum. Jaminan orang muslim itu adalah satu, sama. Bisa diupayakan oleh orang yang paling rendah sekalipun. Maksudnya orang yang paling rendah secara ukuran zahir itu bisa memberikan jaminan keamanan bagi orang kafir harbi, ya, kafir harbi yang asli kalau masuk ke negeri Islam. Kalau sudah ada jaminan, maka tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Makanya ketika putuh Mekah, orang-orang musyrik diperangi. Kemudian
Ummu Hani, saudarinya Ali ibnu Abi Thalib, memberikan jaminan kepada orang